tahu nanti akunnya dihilangin. Ya perkataannya apa? Banyak yang pasti saya ada di kantor polisi ini untuk anak saya karena yang sudah begitu terkena dampaknya itu mental anak-anak saya. Oh, menyerang ke anak Kak Fitri? Iya. Apa? Ini kasusnya pencemaran nama baik melalui media elektronik gitu. Kurang lebih. Seperti apa sih dampak ke anak Kak Fitri sendiri, psikologisnya gimana? Ya pasti terganggu ya, pasti terganggu. Udah keterlaluan aja lah, udah berlebihan untuk sebetulnya kalau itu akunnya memang akun siluman gitu ya, saya mungkin nggak peduli juga karena saya nggak tahu orangnya siapa dan di mana. Kalau ini kan yang saya laporkan memang manusianya ada ya. Iya. Untuk identitasnya sendiri maksudnya latar belakangnya selebriti atau gimana? Ya bisa tahu lah. Sekarang kan kalian paham kalau saya sebutin si A, si B, si C nanti dia lock out, hilangin barang buktinya. Biarin aja. Tapi itu juga udah mencari tahu mungkin orang itu siapa-siapa aja gitu, di balik itu siapa-siapa aja gitu. Tahu lah. Saya nggak mungkin ada di sini kalau saya nggak tahu. Sampai mendatangi psikolog nggak sih untuk kesehatan mental dari sang anak nih Kak? Itu biar jadi rahasia saya dan keluarga saya. Ada bentuk ancaman berarti Kak Fitri? Ya. Bentuk ancaman? Itu perkara yang berbeda. Kalau sekalian kan saya kesini juga menanyakan kasus teror ya. Iya, tadi udah. Tommy mungkin bisa. Jadi kalau mengenai kasus terornya, Mbak Fitri punya laporan LP di sini, itu sudah dibuat SP 2HP yang kemarin ketiga dan terakhir nanti saya mau lihat setelah pemeriksaan dari CCTV yang sudah jadikan sampel untuk dilakukan forensik ya, uji laboratorium forensik CCTV-nya ya. Nah itu kan belum ada hasil, katanya 3 minggu. Mungkin kita lihat juga tadi udah minta follow up terhadap laporannya, sampai sekarang juga masih pendalaman ya, karena kan masih diawasi atau dipantau oleh Mabes Polri tentunya, buat biar bisa lebih maksimal ya, karena alat-alatnya juga pasti dibutuhkan cukup komplit ya. Berarti di sini laporannya ada 2 ya Kak, terkait pencemaran nama baik sama teror yang di kantor ini. Ya. Iya, ada 2. Kak balik lagi ke yang pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kak Fitri sendiri kenal nggak Pak? Tadi saya udah bilang tahu, saya pasti tahu. Saya bukan tipe orang yang mau melaporkan fake account. Kalau saya udah berada di sini berarti saya tahu orangnya siapa, pemilik akunnya siapa, saya tahu. Buzzer kah atau gimana sih itu Kak Fitri? Oh maksudnya itu dia seperti itu disuruh orang atau emang gimana maksudnya? Saya nggak tahu, nanti aja kalau dia udah tertangkap, sudah diproses, sudah memang sesuai dengan harapan saya, kalian tanya aja sendiri, disuruh atau memang inisiatif sendiri atau gila-gila sendiri gitu. Berarti kalau untuk pencemaran nama baik ini baru dilaporkan ya Pak? Enggak, sudah lama ya. Sudah lama. Kalau tapi kan ini ada berkelanjutan, ada beberapa akun yang tadi kita sampaikan. Kita sudah mengawasi dan melihat, sudah konsul juga. Nanti kita lihat aja seperti apa kan. Kalau memang ini akun-akun ini yang sudah meresahkan, ini kan banyak banget nih. Tadi udah dicatat dan kita udah minta untuk bisa dibuat lanjutan laporan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan ini kan gitu. Mungkin ada berapa akun sih banyaknya kan? 1, 2 banyak ya, banyak? Lebih dari 1 tentunya pasti. Yang pasti terima kasih sama Polres Tangsel begitu sesuai prosedur menjalankan laporan saya. Saya juga mengikuti tahapan-tahapannya, step by step saya ikuti, dan saya terima kasih bahwa sejauh ini memang laporan saya jalan. Kak, mungkin sedikit lagi untuk mempertegas saja Kak. Ini dari kalangan selebriti atau dari asisten-asisten selebriti Kak? Inisialnya deh Kak Fitri, clue inisial aja, clue. Ada pertanyaan lain nggak? Kenal dekat kah atau? Nggak usah tahu. Saya sekarang udah nggak mau banyak ngomong ya, nanti soalnya suka dipelintir-pelintir gitu. Ini kan saya bukan artis, sekali lagi saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat biasa, Fitri Sahuteru yang punya hak juga melaporkan ke pihak berwajib gitu. Jadi kalau saya juga bingung kenapa saya selalu diberitain, kan saya bukan siapa-siapa gitu ya.
Kalau untuk terkait yang dugaan teror sendiri, pelakunya sudah ketahuan atau Ya kalau udah ketahuan saya nggak nanya ke sini ya Mbak ya. Ya Mas Tommy. polisi Iya. sudah, maksudnya polisi sudah Kalau dapat- petunjuk-petunjuk tentunya pasti ada, cuma kan itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat lagi kan. Nah, makanya untuk mencari itu, makanya kenapa CCTV itu menjadi bagian yang terpenting ya untuk di forensik ya. Tentunya CCTV ini secara elektronik, secara digital forensik juga harus dicek ya. Ini apakah detik per detikan dari bentuk kejadian itu seperti apa. Nah, nanti baru setelah itu baru kita lihat dari hasil dari lab krim kemarin ya, uji lapor kemarin. Nah, makanya kita tunggu aja, biarkan pihak kepolisian bekerja dan bisa mengungkap ya. Kita berharap itu semua. Ada kaitannya nggak Ya, sih Kak dugaan mungkin kaitannya. antara teror sama si pencemaran nama baik ini, atau dia aja sebenarnya tapi neror juga? Pinter ya pertanyaan. Satu kelompok lah gitu ya ibaratnya. Nggak tahu. Saya kalau tahu udah nggak usah kesini ya. Saya serahkan aja ke pihak berwajib sama ke Mas Tommy, sama supplier saya. Ada lagi? Ya, Kak Fitri, ini kemarin di story-nya rame terus nih soal tanggapan yang dari sana ingin segera ditahan seperti apa? Ini Siapa baru nih sedikit pengen segera yang ditahan? jadi TSK mantan sahabat kakak. Saya nggak pernah ngomong Iya, segera ditahan, nggak Enggak, pernah. Kan maksudnya bukan urusan saya. iya. Tanggapannya seperti apa nih Kak? Ya tanggapannya semua yang berkasus dengan hukum ya harus kooperatif, Ya. gitu aja. Saya nggak terlalu ingin berkomentar tentang masalah yang bukan menjadi urusan saya. Tetapi selayaknya warga negara Indonesia kalau memang ada masalah dilaporkan atau melaporkan, ya sudah kooperatif aja gitu. Apalagi kan sudah tersangka katanya, mau lari kemana? Gimana ketika pertama kali Kak Fitri mendengar kabar bahwa orang tersebut menjadi tersangka, Kak? Nggak gimana-gimana. Udah Santai punya aja. prediksi mungkin sudah Kak? menyangka atau gimana? Enggak juga ya. Ya kalian yang lebih tahu lah prediksinya seperti apa. Tapi di saat Apa? itu dirinya tiba-tiba langsung mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Seperti apa nih Kak? Ya selamat. Selamat, mudah-mudahan sehat, selama mengandung sehat, ibu dan bayi sehat, sampai melahirkan sehat. Yang paling penting ada yang mendampingi saat nanti hari lahiran, dan mudah-mudahan ayahnya yang mendampingi. Ya, itu aja pesan doa dan pesan dari saya. Namanya orang mau apapun, tapi jangan kalian bilang seolah-olah saya mendukung nih ya. Ada orang yang hamil di luar nikah, tentu kita tinggal di Asia itu bukan contoh baik untuk ditiru ya, tidak patut untuk dibanggakan. Itu aja dari saya. Tapi siapa tahu kan kalau di kita orang muslim itu ada nikah siri, ada apa kan saya nggak boleh seuzon juga ya, atau kalian juga nih netizen nggak boleh langsung menghakimi, oh dia hamil di luar nikah misalnya. Ya siapa tahu dia sudah menikah tapi tidak diekspos. Apapun namanya berita baik ya, punya anak ya kita doakan yang baik. Tapi Kak Fitri sebelumnya tahu bahwa orang tersebut emang udah hamil, itu Kak Fitri tahu apa baru tahu setelah ini viral sih Kak mungkin? Tahu dari kamu juga barusan, saya nggak ngikutin juga. Tapi Kak Fitri merasa khawatir nggak sih? Kak Fitri kan sudah menganggap LM itu sebagai anak, atau bisa dikatakan ya peduli dengan LM. Berdampak nggak sih ke dia dengan orang tuanya seperti ini? No comment. Baik. Udah. Oke, cukup. Udah semua? Oke, siap. Oke. Makasih ya Pak Kak Fitri. Makasih banyak. Terima kasih.